Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik, sehat sentosa. Ya, sudah siap menerima pembelajaran pada hari ini? Siap, Bu. Belum. Tadi malam yang udah belajar siapa? Ayo. Saya sudah, Bu. Saya belum. Yang sudah siapa? Saya Mbak Dalia belajar apa? belajar biologi di LKS, Bu. Oh ya, materinya apa? Materinya virus. Oh ya, materinya virus. Nah, sebelum Ibu presensi, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas memimpin doa. Di tempat duduk, siap gerak. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih kepada ketua kelas. Semoga pembelajaran pada hari ini berjalan dengan lancar. Amin. Amin. Nah, sekarang Ibu presensi dulu ya. Anis Mahfiroh, Hadir, Bu. Anisani Hayatul Mufidah, Hadir, Bu. Dalia Silvi, Hadir. Siti Nurjana, Hadir, Bu. Tri Nuryani, Hadir, Bu. oh iya, Kurniani Mufidah. Izin, Bu. Izin kenapa? Sakit, Bu. Oh sakit apa? Masuk angin. Oh iya. Ya, kita doakan semoga Mbak Kurnia lekas sembuh dan bisa masuk kembali ke sekolah. Amin. Ya. Sebelum Ibu mulai pembelajaran pada hari ini, Ibu mau tanya nih, kalian sudah pernah mengalami flu belum? Sudah. Sudah? Kalian tahu apa enggak penyebabnya apa? Infeksi mungkin, Bu. Kehujanan, Bu. Kehujanan ya. Terus Lagi yang lain? infeksi, Bu. Infeksi. Ya. Yang lain? Itu atau bisa juga karena dia menghirup udara yang dia ada virusnya. Virus, Bu, ya. Minum es, Bu. Minum es? Oh iya, pintar sekali, benar ya. Jadi virus itu berarti racun, dia itu merupakan agen penginfeksi yang unik. Karena apa? Karena virus itu bisa bersifat makhluk hidup, dia bisa berkembang biak, dan juga dia bisa bersifat benda mati karena dapat mengkristalkan. Ya, dapat dikristalkan. Nah, selanjutnya Ibu akan menyampaikan indikator pembelajaran pada materi hari ini. Jadi yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan pengertian dan ciri-ciri virus berdasarkan referensi. Yang kedua, peserta didik dapat membandingkan struktur virus dengan makhluk hidup yang lain menggunakan gambar atau Foto. Nah, yang pertama
bagian dalam dan luar. Yang bagian dalam itu ada asam nukleat. nukleat. Yang bagian luar ada kapsid. Teman-teman semua ya. Asam nukleat ini terdiri dari DNA atau RNA saja. Jadi tidak boleh kedua-duanya itu ada. Terus dia ini fungsinya sebagai materi genetik untuk proses replikasi virus. Kemudian ada kapsid. Kapsid ini berfungsi sebagai pelindung dari asam nukleat. Selanjutnya leher ini berfungsi untuk penghubung antara bagian kepala dengan ekor. Nah, kemudian ada bagian ekor. Ekor ini terdiri dari tiga bagian. Yang pertama ada selubung ekor. Yang kedua serabut ekor. Yang terakhir ada lemper dasar. Nah, ketiga bagian ini mempunyai fungsi yang hampir sama, yaitu untuk membantu menempel virus ke tubuh sel inang. Nah, sekarang Ibu minta untuk kalian mencatat materi hari ini. Baik, Bu. Ya. Oh iya, kelas ini jumlah siswanya ada berapa ya? 30, Bu. 30? Ya. Ya, nanti Ibu minta untuk membagi menjadi 6 kelompok. Jadi satu kelompoknya itu ada 5 orang. Sekarang berhitung dari pojok. Mbak Jana? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya. Silakan berkumpul ke kelompoknya masing-masing ya. Iya. Ibu akan membagikan lembar diskusi kelompok ya. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Iya, Bu. Makasih, Bu. Tugasnya yaitu silakan kalian berdiskusi kepada teman sekelompok mengenai pertanyaan yang ada di lembar diskusi tersebut ya. Iya. Kemudian nanti silakan perwakilan kelompok maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusi. Ya, Bu. Baru ini, Bu. Belum keluar. Bu, boleh buka buku, Bu? Boleh? Boleh. Kurang nomor 1, Bu. Buka buku paketnya. Kurang nomor 1. Ya. Nomor 1 bisa dicari di buku paketnya. Iya, Bu. Ini udah ada jawabannya. Tulis. Apakah sudah selesai diskusinya? Anak-anak? Sudah, Bu. Ya, baik. Untuk kelompok 1 silakan maju ke depan mempresentasikan hasil diskusinya. Kelompok 1. Ya, silakan Mbak Anissa. Baik teman-teman, di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Untuk soal yang pertama, mengapa virus bisa disebut sebagai makhluk hidup? Menurut kelompok kami, nomor 1, virus itu mempunyai karakteristik yang sama yang dimiliki oleh makhluk hidup lain, yaitu mempunyai materi genetik berupa DNA atau RNA saja. Yang kedua, mempunyai sistem reproduksi lisogenik dan litik. Nomor 3, dapat beradaptasi, bergerak, bereaksi terhadap suatu rangsangan.